Oke, pagi sahabat Garuda. Kembali lagi dengan saya Wina hari ini. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk webinar online kita hari ini dengan tema From Unemployed Become Fully Employed. Nah, teman-teman webinar tadi saya sudah bacakan beberapa rules-nya ya, supaya acara webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sebelumnya pagi ini kalau lihat di Zoom Room nih, saya udah kelihatan yang cantik-cantik baju merah marun ya, Kak Rani. Halo Kak Rani, apa kabarnya? Halo, kedengaran Halo kan Kak. suaraku? Wah, kedengeran Kak Rani, suaranya jelas. Oke. Halo Kak Rani, gimana nih Hmm. kabarnya hari ini? Baik, lagi minum kopi, lagi minum kopi, jadi sekalian kopi aja kali ya guys ya. Iya, I boleh can't nggak think apa-apa without Kak Rani. coffee. Oke, Kak Rani, sebelum kita Hmm. mulai, boleh dong bagi-bagi sedikit nih kegiatan belakangan ini lagi ngapain aja nih sih Kak Rani kesibukannya? Eh, Basically lagi sibuk sama kerjaan sih, lagi sibuk melihat banyak kandidat yang masuk ke dalam platform, bagaimana bisa membantu teman-teman ini dapat kerja itu sih. Jadi actually you can see in my eye kayak panda eye-nya big banget. Panda ayah. Yeah, I work very in the morning and then until midnight ya, just to make sure that everyone get job. Tapi memang ya sekarang lagi masa-masa yang tidak mudah lah buat perekonomian ya kan. Iya, betul banget Kak. Jadi memang tidak dipungkiri memang ada challenge lah untuk benar-benar bisa membuat teman-teman ini dapat pekerjaan gitu. Iya, betul Kak Rani. Karena Kak Rani sendiri memang sedang sibuk di ambisnya ya Kak Rani ya. Ya, ya. Oke, baik Kak Rani. Oke, sebelum kita mulai dengan mini talk show-nya kita, Kak Rani, waktu dan tempat aku persilakan Kak Rani nih untuk di awal nih berbagikan sedikit sharing, sedikit inspiration buat teman-teman yang sudah join ada di sini gitu Kak Rani. Boleh Kak Rani, waktu dan tempat saya persilakan untuk Oke. opening statement-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat pagi teman-teman. Namaku Rani Subiantoro. Nama panjangnya Rani Siti Khadijah Subiantoro. So, I'm still 24 years old. So, I'm still 24 years old. Still young, but currently I'm working in Ambis. I'm a founder of Ambis Internship and Jobs atau Ambis Indonesia. We help people to get jobs, especially for fresh graduates and final year students. Gitu sih. Mungkin I would love to ini kali ya. I would love to have a mentee dulu kali ya. Aku mau tahu ngecek kabarnya teman-teman. Mungkin Vira bisa bantu, Vir? I have my partner here in the room. Yap. Mungkin teman-teman bisa buka Mentimeter. Ada yang pernah nyoba sebelumnya? Menti.com. Kalau ada yang sudah tahu, coba dibuka dulu 90 97 222. Fir, bentar kali ya, aku share my company profile dulu sebelum ini. Alright, so dibuka dulu menti.com ya, nanti kita balik lagi ke situ. So I would love to share my screen, what we do ya sebenarnya as a company. So, jadi this is my LinkedIn. So, everybody can actually connect to me. It's very open to public. Jadi, salam kenal, kenalan dulu ya. Tadi udah disebut nama Kurani. Still young, 24 years old. Currently working in Ambis. Pekerjaan terakhir ya. Jadi, I'm working in Ambis. We aim to help fresh graduates and final year student to get jobs. So basically kalau dari segi students, dari segi first jobbers atau job seeker, kita lebih ke arah seperti career counselor. Tapi kalau dari segi perusahaan, we're more likely as a consultant. Gitu. Jadi, so this is the web. Um, jadi Ambis itu apa sih dan kenapa adanya Ambis gitu ya? Dan kenapa adanya Ambis? Basically we see 2 million fresh graduates every year graduating from their school. Jadi 2 juta mahasiswa itu lulus setiap tahunnya. Nah, tapi sekitaran 700-an ribu uh, lulusan ini tidak mendapatkan pekerjaan setahun setelah mereka lulus. Ini dipersulit lagi dengan adanya COVID-19.
Jadi yang tadinya penyerapan itu oke lah, yang penting mereka terserap, yang penting orang-orang ini dapat pekerjaan segala macam, walaupun tidak nyambung gitu ya. Kalau sekarang ada COVID-19, kalaupun nyambung dan nggak nyambung itu agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, um, awalnya Ambis itu berdiri karena itu. Awalnya Ambis berdiri melihat adanya tingkat pengangguran yang memang lumayan di kalangan lulusan sarjana gitu ya, sarjana maupun itu dari diploma sampai S2 kita melihatnya. Nah, why? Karena kalau dari segi industri, industri bilang, oh tidak pas nih anak-anaknya. Terus dari segi student susah banget dapat pekerjaan. Terus kalau misalnya kita mau bertanya lebih dalam kepada industri maupun kepada candidates, the first answer is unemployability skill gap, employability skill gap. Jadi what you actually learn in school itu nggak paralel sama apa yang dibutuhkan sama industri. So that is why Ambis itu berada. Jadi Ambis itu berpikir bahwa oke, okay, gimana caranya kita bisa ngurangin tingkat pengangguran tapi secara sustainable. We need to partner with industry, we need to collaborate with industry dalam membuat mempersiapkan teman-teman dapat pekerjaan itu mulai dari semester-semester 6 lah ya, adanya internship, adanya apprentice. Jadi pada saat lulus itu udah siap dapat pekerjaan karena internship is the only way, it's the only choice. One of the most effective way untuk teman-teman mahasiswa itu dapat pekerjaan lebih ready lah, lebih siap gitu. Nah, selain internship and apprentice, kita juga berpikir sustainable. Oke, okay, kalau ada internship sama apprentice, terus harus apa? Harus ada opsi dong. Nah, that's why kita sekarang Ambis ini lagi bekerja sama dengan beberapa company untuk membuat opportunity-opportunity yang lain supaya tidak hanya kita mencari pekerjaan tapi membuat pekerjaan juga. So, see you soon yang teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur gitu. Nah, jadi basically Ambis itu kalau misalnya dibilang dari segi students atau dari segi job seeker mungkin lebih ke arah we are your partner in getting the most fit internship and jobs. Hal pertama yang kita tackle adalah kita tidak pakai CV, tidak pakai resume. Ya biasanya kalau apply pekerjaan kan pas kayak CV tuh apply muka sebelah kiri terus ada bintang-bintangnya terus ada experience bla 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 gitu ya. Nah, kita melihat ada gap yang sangat signifikan dari subjektivitas melihat CV apapun itu dan IPK dan background sekolah. Jadi kita melihat sekali itu ada gap yang sangat besar. Jadi uh, if you were following me on LinkedIn, aku kemarin pernah ngepost tentang why hiring from reputable university doesn't work in today's fresh graduate recruitment. Kenapa? Karena memang again gap itu bukan karena anak ya, tapi karena sistem. Jadi misalnya gini, if I inequality happen ya, kesenjangan itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya aku emang lingkungannya kurang bagus dan aku nutrisinya kurang oke dan aku memang akses terhadap education-nya susah pada saat kecil gitu ya. Mau dapat SMP yang lebih bagus juga ya segitu-gitu aja. SMA lebih bagus ya segitu-segitu aja. Kuliahnya juga segitu-gitu aja. Jadi uh, hiring from certain universities itu sudah tidak fair lagi gitu. Nah, that's why daripada seperti itu, daripada subjektif, kami paham sekali HR recruiter itu memang melakukan filter itu seperti itu dari CV, dari educational background, dari IPK, itu untuk mempermudah secara administratif. Tapi banyak yang ketinggalan anak-anak yang bagus-bagus ini nggak ketangkep. How we do it? We have our own assessment. Jadi teman-teman masuk AMBIS itu tidak perlu pakai CV, tidak perlu pakai GPA, jadi teman-teman mengerjakan tes. Nah, mengerjakan tesnya gimana ya? Ngerjain assessment selama 90 menit, it's all in English, tapi nggak apa-apa ya, bahasa Inggrisnya yang kurang oke, kami bisa masih tampung. Lalu ada online interview, baru dari situ teman-teman dapat feedback dari asesor kita supaya bisa dapat confidence-nya lah ya ketika further recruitment process. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 hiring companies di Southeast Asia, jadi nggak cuma Indonesia aja. Dan kami mendapatkan kandidat itu dari 320 universitas, seluruh Indonesia plus 15 negara teman-teman Indonesia itu sekolah. Jadi kita tuh menerima warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri, dan kalau balik ke Indonesia tahu pulang kampungnya kemana gitu kerjanya. Karena we are really tired of the reason that, okay, Indonesia nggak ada tempat buat gua kontribusi. No, 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 we have a lot. You just haven't known.
Lu belum tahu aja gitu. Nah, that's why kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan mulai dari startup yang kecil banget, yang orangnya cuma 5, sampai kita kerjasama dengan multinational companies yang punya HQ-nya di New York, yang punya HQ-nya di Europe, segala macam, yang mereka punya cabang di Indonesia. We collaborate with them. Jadi kita benar-benar menampung teman-teman punya aspirasi pengen kerja di mana. Nah, again, our process is very objective. Jadi diawali dengan assessment. Mungkin seperti itu, so far my introductions, and we already help around 250 candidates dari 2 tahun kita berjalan. Jadi 17 Agustus besok tuh kita ulang tahun kedua gitu. Jadi memang kita itu bikin ide pada saat Indonesia lagi ulang tahun. Memang sengaja karena we have a vision to make um, Indonesian graduate fully employed lah gitu. Mungkin selanjutnya bisa tanya jawab kali ya. Thanks. Oke, Kak Rani, thank you. Profil dari ambisnya ya, Kak Rani. Oke, Kak Rani, awal kepikirannya bikin ambis nih apa memang ada pengalaman pribadi? Karena kan tadi kalau dilihat lebih ke arah dari konsennya Kak Rani banyak sebenarnya lulusan-lulusan graduate yang bermutu bisa diterima tapi mungkin punya kendala dari sisi CV dan sebagainya. Nah sebenarnya nih Kak Rani awal mulanya untuk bisa bikin ambis nih ada dari pemikiran apa sih atau ada pengalaman pribadi yang memang misalnya sulit diterima kerja sebelumnya atau kayak gimana dari teman? Oke. Kalau pengalaman pribadi justru aku gampang banget dapat kerja pada saat aku lulus. So aku lulus tahun 2017 kali ya. Tuh aku lulus tahun 2017 S1 tuh. Nah, tapi aku gampang banget gitu dapat kerja. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah waktu itu dikasih kesempatan banyak banget keterima kerja. Tapi memang I have my own reason kenapa aku banting setir jadi entrepreneur gitu instead of working with people. Tapi kenapa gampang dapat terima kerja? Why? Aku tuh orangnya nggak bisa diem ya pas lagi kuliah, nggak bisa diem. Jadi em, kalau kalau libur dikit, terus let's say nggak ada liburan atau nggak ada ngapa-ngapain di rumah segala macam, itu pasti yang dicari adalah magang. Jadi Oke. SMA lulus aja nih, aku udah keterima di kampus aku. Aku tuh udah mikirin aku pengen masuk kampus ini dari SMP gitu. Jadi emang udah mikir ke depan banget. Nah pas lagi SMA lulus kan itu kita UN ya. Nah, aku tuh udah dapat kampus ini. Jadi aku sebenarnya kayak UN tuh kayak niat nggak niat gitu. Nah, jadi UN selesai, aku langsung magang. Nah, aku magang waktu itu sebagai fashion designer associate. Jadi waktu itu passionnya masih di fashion ya. Jadi sangat-sangat suka fashion. Biasalah orang-orang masih anak-anak zaman dulu masih kayak uh, lihat exposure-nya masih beberapa hal industri saja gitu. Oke, aku waktu itu pursue internship program and one of the most well known designer in Indonesia. Ya udah aku bantu di situ selama I work there for quite months ya, 2 bulan nih kalau menurut saya kenapa 3 bulan gitu ya. Udah, habis itu aku selesai magang, semester 1 kuliah itu aku magang lagi. Jadi Oke. anak-anak anak-anak baru bayangin semester 1 bisa apa sih? Aku magang gitu, aku magang, tapi emang itu diwajibin sama kampus. Jadi kampus aku tuh kebalik. Jadi wajib magang itu semester 1 bukan semester 7. Di awal ya justru awal Di semester awal ya. ya itu pas lagi sekarang kepikiran bahwa oh, bener juga ya. Tapi pas dulu kita jadi mahasiswa gila bener nih gitu kan. Oke, jadi semester 1 aku magang di perusahaan Australia ngambil bagian marketing analyst. Memang itu jadi dia baru buka cabang di Indonesia gitu. Terus aku jadi langsung short of bawahannya atau asistennya si managing director. Jadi langsung kerja sama beliau bikinin marketing plan. Bayangin semester 1 mana bisa sih bikin marketing plan and our client actually in abroad gitu di luar negeri. Itu gila banget. Jadi semester 1 yang magangnya udah berbobot gitu. Terus dari situ aku magang lagi di semester 4. Aku Oke. magang lagi semester 4 dan sempat dikirim ke Hong Kong untuk magang internasional gitu. Terus abis itu aku juga ada magang lagi di semester 6. Nah, baru bikin bisnis deh di semester 8 gitu. Jadi my CV pada saat itu if compared to other candidates itu quite unique, quite banyak hal karena waktu itu memang nggak memilih untuk memiliki organisasi di kampus. Karena I don't think that it fits me gitu pada saat itu. Jadi kayak it's susah ya kita sebagai mahasiswa tuh nyari passion tuh kayak nyari jati diri, nyari nyari agama banget gitu. Betul betul. Jadi bener-bener di kampus tuh ikutan
nggak senang sama organisasi di kampus, terus di luar juga nggak banyak yang sesuai passion, ya udah daripada gue buang waktu, gue magang aja lah gitu. Dan ternyata magang itu justru memberikan aku banyak manfaat ya. I had a lot of connections, I had a lot of network, my communication skill improve gara-gara itu, my English improve, my working capability improve, yang orang dulu nggak bisa data, aku udah bisa data duluan, gara-gara si magang ini. Jadinya pada saat lamar kerja itu justru perusahaan yang nyamperin pada saat itu. Nah, aku melihat masalah ini tidak terjadi di banyak teman-teman di Indonesia. Nah, waktu itu aku compare sama teman-teman, aku compare sama eh, orang-orang gitu ya, satu angkatan. Mereka susah banget dapat kerja. Nah, itu kenapa ya? Dan kebetulan pada saat aku lulus kuliah itu aku ngejalanin satu bisnis lagi, dulu namanya Buka Buku, tapi sekarang udah pindah jadi namanya Ambis. Nah, pada saat Oke. ngejalanin Buka Buku, kita keliling tuh universitas, kita ngasih training, kita ngasih seminar, malah mereka tuh mahasiswa bilangnya gini, Karena nih kasih training dong tentang cara interview sama sukses karir gitu. Lah, orang gue lagi mau ngajarin personal branding kok lo nanya ginian gitu loh. Kita mikir, kok selalu pertanyaannya feedbacknya ke arah situ, kita literally keliling Jawa waktu itu. Hmm. Nah, habis itu wah ini kayaknya enak nih untuk deep nih datanya. Benar, Mbak, jadi ternyata dari 1,5 sampai 2 juta mahasiswa itu 40 persenan lah itu masih belum dapat kerja setahun ke depannya. Iya, betul. Nah, jadi wah ini kenapa, oh ternyata akses terhadap apa ya, personal improvement itu kurang, termasuk magang. Dan kenapa magang itu susah? Orang bilang kalau mau kerja tuh harus dari orang dalam. CV-nya harus bagus, IPK-nya harus 3,9, kampusnya harus jaket-jaket tertentu gitu. Nah, akhirnya kita bikin assessment itu sesuai sama kemauan industri. Jadi anak-anak tuh seluruh mahasiswa di Indonesia bisa pakai assessment itu untuk masuk pekerjaan Oke. tanpa harus dilihat CV-nya gitu. And actually it works. Gitu sih. Jadi kita membuat sebenarnya rekrutmen lebih objektif. Lebih objektif ya, supaya nggak cuma ngelihat dari yang tadi nampak di luar ya, jaketnya atau IPK ya, padahal hal tersebut juga belum menentukan kualitas kerja gitu ya Karani pada saat nantinya kita kerja. Nah Karani, tapi background pendidikannya ini memang dari sisi psikologi HR atau gimana nih? Pada saat bikin assessment ini lebih ke arah menampilkan apa sih yang utamanya, apakah skillsnya kita atau knowledge-nya atau gimana nih kalau dari assessmentnya sendiri? Kok kamu? Sebentar Karani, ke mute. Udah. Alright, sip. Aku bidangnya sebenarnya basicnya dari bisnis. Bisnis, tapi memang kita meng-hire psikologi di dalam. Psikolog-psikolog di Ambis juga awalnya muter otak dulu nih. Karena ini gini, if today's gini, rekrutmen itu banyak pakai tes di depan, ya kan? Tapi kenapa masih belum pas gitu masuk anaknya? Tanya deh, HR recruiter. Mereka masih punya assessment, tapi kenapa tidak pas gitu? Dari apanya nih kurang pas? Jadi ternyata it's a whole new stuff. It's not only about assessment, it's about employer branding, it's about apakah orang itu tahu perusahaan itu dulu sehingga orang itu bisa masuk. Jadi gini, Mbak, uh, kandidat itu di Indonesia cuma tahu beberapa nama company. That's why yang number one itu yang FMCG, ada e-commerce yang dia tahu. E-commerce pun Betul. mereka cuma tahu certain brand yang iklan aja gitu. Nah, mereka nggak tahu kalau ditanya startup tuh lo taunya apa ya? Startup yang unicorn, decacorn taunya. It's not startup anymore gitu. Startup itu yang baru ada. Nah, jadi they don't know anything about it. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang memang tidak berkelana di bagian consumer gitu ya. Mereka B2B gitu bisnisnya. Ya juga susah meraih si mahasiswa ini. That's why mahasiswa yang datang juga juga sedikit dan less likely kualitasnya bagus gitu. Nah, jadi less likely kualitasnya bagus. Nah, jadi kita men-tackle gimana caranya? Kita di website kita atau di dalam platformnya Ambis itu pertama kali sebelum ngomongin assessment, kita kasih tahu nih, oh perusahaannya tuh ada apa aja, Oke. jenisnya apa aja, dan apa sih yang di dalam. So they actually know what's inside gitu.
So they actually know what's inside the company. Kita bikinin webinar bareng company. Jadi mereka kenal gitu loh sama si company ini. Jadi nggak cuma hearsay-hearsay dari kakak kelas. Nah, kedua, teman-teman masuk Ambis itu tidak memilih mau masuk perusahaan apa. Oke. Mereka milih industri, sama mereka milih job function, dan mereka tes. Jadi, Oke. kita bisa matchkan kandidat ini sama perusahaan ini. Let's say, Kak, aku mau masuk perusahaan FMCG terbesar di dunia. Ya, tapi kalau kualitas kamu nggak ke situ ya jangan ngoyo. Tapi di sini ada banyak company-company yang fit sama kamu loh. Yang kalau Oke. kamu daftar, kamu akan punya chance lebih tinggi untuk dapat keterima di situ. Hmm. That's what we do. Jadi our assessment itu works-nya untuk kompetensi, culture fit, dan kesesuaian sama job functions. Dan kesesuaian sama passion. Karena banyak banget kandidat di Indonesia ini, we can call like 45% of our candidates bilang mereka salah jurusan. Bener banget. Terus abis itu mereka bilang motifnya nggak di situ. Anak teknik geologi senangnya bikin bisnis. Anak sastra Rusia senangnya make-upan. That's what we do. Jadi ada teman-teman kita dari sastra Rusia yang pernah masuk Ambis, dia sekarang jadi business acquisition, business development gitu di e-commerce beauty ya karena emang passionnya di situ. Tapi Oke. kalau nggak lewat Ambis itu rada rada challenge tuh buat dia untuk keterima. Kenapa? Pada saat kita supply kandidat ini ke perusahaan ini, Mas di company ini si ownernya itu bilang gini, Ran, ini sasar Rusia, kan gue mintanya bisnis development, harusnya lu cariin anak bisnis dong, gitu kan. Heeh. Terus kita bilang, Mas, ini sasar Rusia, tapi mereka punya, menurut assessmentnya Ambis, ini Oke. punya potensi. Mas coba deh, seminggu apa 2 minggu diajarin. Kalau Mas nggak suka, balikin lagi dia anaknya gitu. Oh gitu, Kita, diambis. jadi kita orang dalamnya gitu loh. Heeh. Nah, abis itu si Masnya ya udah gue coba ternyata bagus dan di luar ekspektasi ya dia sekarang jadi business development. Kita juga banyak history IPK 2, itu dapat kerja dan ketahuan bahwa mereka itu gak cocok aja sama akademis tapi emang pinter beneran gitu. Jadi itu ketahuan di asesmen kita gitu sih. Gitu ya. Jadi assessment ini sendiri sebenarnya justru menguntungkan buat teman-teman pencari kerja nih yang memang belum tahu passionnya ya, Kak Rani ya. Karena dalam ambis ini sendiri sebenarnya saling mencocokkan antara bukan cuma soal pendidikan luarnya, tapi memang apa sih skill dan passion dari si anak ini cocoknya Ya, di mana ya, gitu. ya, Jadi cukup membantu itu sebenarnya ya dari teman-teman pencari kerja dan ini cukup beda dengan platform yang apa ya istilah rekrutmen lainnya yang dimana mereka membantu untuk cari kerja tapi ya nggak sesuai yang tadi. Kalau Mbak Rani kan lebih ke arah milihin untuk ini loh lo yang cocok seperti ini, bahkan ke yes, corporate sendiri bisa mengajukan sesuatu yang beda ya gitu. yes, yes. Kalau misalnya corporate itu nerima ribuan kandidat, tapi cuman butuh 10, itu PR tuh. Jadi Bener-bener banget CV-nya numpuk gitu ya. iya CV-nya numpuk. Itu kasihan loh. Kalau misalnya melihat itu mereka cuma punya waktu sekian detik lah untuk ngeliat CV. Bayangin kamu bikin lama-lama tuh CV, terus habis itu ya udah cuma dilihat berapa detik doang gitu. Jadi kita bikin yang namanya ini kita pengganti CV-nya ini nih. Aku share screen-nya. Boleh Kak Rani. Jadi gini, we measure you with saya. Oke. We measure candidates with five competencies di atas nih. Jadi we measure based on five factors yang dimana diberadain jadi 12 dimensi. Jadi yang pertama kita ukur adalah sebelum kamu ngejain ini, kita ngukur passion kamu di mana. Kita ngukur your interest. Kita ngukur kamu tuh kalau di tim itu harusnya sebagai apa. Misalnya kamu orangnya problem avoider, berarti ya jangan digabung sama problem seeker gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kita gabungin your team capacity sama sama passion sama interest segala macam di depan gitu ya. Lalu abis itu kita lihat kamu tuh motivationsnya apa. Banyak teman-teman yang let's say kita nggak bisa masukin teman-teman yang percaya bahwa fintech itu nggak sesuai value. Misalnya kalau ada certain religion values ya kayak riba atau segala macam ya kita nggak akan masukin mereka ke fintech itu karena Oke. nanti pasti di tengah-tengahnya kayak nggak kak nggak mau gitu. Nah daripada kita mencegah hal-hal kayak gitu sih. Terus misalnya let's say kak value-nya aku nggak mau ke certain perusahaan yang di industri ini gitu. Jadi itu kita juga cocokkan. Nah, habis itu mereka masuk ke dalam si assessment ini nih yang nilai 5 hal. Pertama ngomongin troubleshoot. Troubleshoot itu ngomongin critical thinking-nya orang, your capacity untuk mengukur data menjadi informasi, kamu berpikir root cause, pokoknya kapasitas kepala deh ya, itu di troubleshoot. Lalu yang kedua adalah grit, kamu tahan banting apa enggak pas lagi kerja. Simple. Oke. Kalau ini rendah, ini udah pasti ditolak ambis. Oh,
Kita nggak bisa Anaknya belain. mesti tahan banting ya. Kita nggak bisa belain. Kita nggak bisa belain. Karena kalau kita tanya ke seluruh industri, ke seluruh company, itu yang dibutuhin. Oke, Gitu. Ini biasanya biasanya yang membuat orang itu nggak keterima kerja tuh ini nih, faktor ini. faktor itu ya. Iya, faktor ini. Nah, lalu yang ketiga adalah impact. Keinginan kamu dan orientasi kamu untuk selalu nge-solve masalah customer. Nah, ini nih, kemampuan ini cuman ada pada saat kamu punya pengalaman, either magang, organisasi, ketemu klien, ketemu customer gitu-gitu. Kenapa? Atau kemaceran kamu, kedewasaan kamu ketika punya sense of service-nya itu loh. Kenapa semua perusahaan tuh pengen orang-orang yang mengedepankan customer-nya. Lalu ada sinergi, ini teamwork, ya kan? Yang terakhir adalah komunikasi, si presence ini. Gitu. Nah, setelah ngerjain assessment, bup, keluar tuh si result. Oke. Nah, jadi resultnya ini kita ngukur kamu nggak 85 sama dengan A Oke. atau 70 sama dengan B, ya kan? Nah, jadi kita mengukur kamu sesuai sama kohort kamu atau segerombolan orang, sekumpulan orang yang angkatannya sama kayak kamu dan jurusannya juga satu departemen sama kamu. Jadi let's say nih si Mas ini nilainya sekian. Terus habis itu pas kita beredelin dia warnanya hijau nih di troubleshoot, berarti dia di atas rata-rata karena yang garis hitam ini average. Oh Semakin iya. merah, semakin dia di bawah rata-rata. Jadi tidak ada kalimat dia jelek atau dia bagus. Jadi lebih ke arah dia di bawah rata-rata. Itu juga menjadi mempermudah si HR atau HR recruitment atau talent acquisition eksekutif apapun itu untuk mempermudah, oh dari kandidat ini sama yang kandidat lain bedanya apa ya. Dan di Ambis itu kan kamu ada online interview tuh. Nah, online interview juga bisa dilihat oleh si perusahaan. Jadi mereka nggak ngejudge dari muka kamu foto, tapi memang benar-benar interview yang memang ada jawabannya dan ada probingnya ada segala macamnya gitu sih. Nah ini juga kamu ketika jadi kandidat kamu bisa dapat nih si comprehensive result kamu kurangnya apa, lebihnya apa. Terus kalau kamu mau nelfon our assessor gitu ya kamu bisa janjian sama mereka. And it's all free. Kamu bisa dapat feedback yang super super komprehensif yang kayak jadi teman curhat gitu. Jadi kamu kurangnya apa, kurangnya ini, kurangnya itu, lebihnya di sini. So you can get actually the feedback supaya kamu bisa nail further process. Karena gara-gara ini aja, ini sebenarnya udah bisa membantu teman-teman itu cocoknya masuk mana. Dan di dalam dashboardnya kelihatan tuh perusahaan mana yang memang oke. Tapi untuk proses sekarang kita yang nge-supply teman-teman. Jadi kalau teman-teman daftar, nanti kita sarankan teman-teman kemana. Jadi kalau misalnya belum dapat saran kemana ya memang belum ada perusahaan yang cocok gitu sih. Oh gitu, oke. Nah, Karani, tapi ini ambisnya sendiri cocok untuk yang sudah bekerja juga nggak? Misalnya pengalaman kayak saya gitu, atau ini memang khusus untuk teman-teman fresh graduate dan yang masih dalam masa pendidikan di bangku kuliah? Kita fokus kepada student sampai 2 tahun dapat kerja. Jadi kemarin yang korban-korban PHK pun yang masih muda-muda tuh yang masih setahun lulus, 2 tahun lulus itu bisa masuk kampus. Bisa masuk ya. Ya bisa. Nah, ini memang tapi terbatas untuk dari minimal pendidikannya di diploma S1 atau teman-teman yang SMA SMK bisa join juga, Karani? Oke, SMA SMK kita masih sangat berjuang sih untuk Masih sangat berjuang. mendapatkan apa ya? Karena ini kan seperti kayak kolaborasi ke bisnis ya. We need kita benar-benar harus apa ya mendekati bisnis satu-satu gitu ya. Dan memang banyak yang sekarang yang butuhnya itu D1 sampai S2 itu. Nah, Oke. kita lagi cari cara buat program yang oke buat mereka. Tapi anyway, kita ada 3 program sebenarnya. Apa tuh? Jadi ada internship apprentice itu buat mahasiswa basically supaya mereka lebih siap kerja. Nah, kalau bedanya internship sama apprentice itu internship itu lebih ke arah 3 bulan magang gitu loh ya, Iya. yang tetap dapat mentor, tetap dapat project, tapi rasanya tuh nggak sepanjang si apprentice. Apprentice itu bener-bener ada on the job trainingnya, ada project benernya, diputar satu divisi ke divisi lain, jadi ngerasain snippet daripada kerja. Dan kalau internship bisa 3 bulan, apprentice tuh bisa 6 sampai 12 bulan gitu. Nah ini di Ambis itu udah pasti magang itu dibayar, jadi nggak mungkin nggak dibayar sih. Oke. Gitu. Nah, lalu ada MT Management Training ini kita lagi rame, lagi buka banyak banget untuk teman-teman yang baru lulus sampai 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun pengalaman kerja. Itu kita ada manajemen trainee di berbagai industri, silahkan daftar. Lalu yang terakhir adalah entry level employment yang regular, non MT, non program ya, jadi yang biasa aja yang butuhnya satuan gitu. Nah ini kita juga lagi banyak buka, silahkan daftar gitu sih. Tapi memang
again, penyerapan ketenaga kerjaan itu harus ada kolaborasinya sama industri dan memang sangat relay sama pertumbuhan ekonomi sih, gitu. Oke, kalau gitu Karani. Ini ada banyak dari program ya, ada manajemen trainee tadi, internship apprentice juga. Ternyata saya juga baru tahu nih yang apprentice ini ternyata masa waktunya lebih panjang dari internship ya. Ya, Terus ini ya. juga ada yang dari entry levelnya sendiri. Oke, Karani kan tadi Karani berbagi untuk yang magang internship. Kalau dari saya sendiri nih saya pernah dengar dari ceritanya beberapa teman-teman mahasiswa nih bahwa kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita sulit cari magang. Nggak kayak kalau kita di luar negeri, memang kayak peluang internship tuh ada. Bahkan ada yang internship untuk usia senior. Nah, kalau menurut pandangan Karani, benar nggak sih kalau di Jakarta nih, Indonesia gitu, kita sulit cari magang? Karena ada beberapa banyak mahasiswa yang bilang cari magang aja susah, apalagi cari kerja gitu. Kalau cari magang di Amis nggak susah sih. Nggak ada susah Tapi cari di tapi habis. gini. Cari magang itu kalau untuk sekarang COVID, kita kalau ngobrol sama klien gitu ya, mereka tuh eh, mereka mau nerima anak magang tapi agak resisten untuk membayar. Gitu, oke. Untuk masa sekarang ya, karena mereka juga lagi tighten the belt lah. Maksudnya Ya. mereka lagi ngangkat pinggang sekencang-kencangnya supaya tetap jalan bisnisnya gitu. Kalau tahun lalu ya memang memang enak banget tuh dapetin intern kayak oke dibayar segala macam mahasiswanya happy, perusahaannya happy. Nah, tapi sekarang if you actually want to get internship ya sacrifice-nya ada di situ sih. Sacrifice-nya di situ. Aku jujur aja ya bahwa itu memang realitas yang terjadi. Kita tuh sekarang makanya ambis tuh fokus di MT itu karena memang itu hal yang masih bisa digarap gitu. Maksudnya hal yang masih bisa dibantu. Tapi kalau misalnya magang, kita emang tetap value-nya ambis magang itu harus berbayar karena again they work, right? At least mereka dapat allowance atau Iya, apalah gitu. betul. Iya, dapat allowance. Oke. Nah, karena nih kalau dari teman-teman nih tadi ada teman saya WhatsApp barusan, dia nanya karena kebetulan dia adiknya baru lulus. Bukan, sorry, maksudnya baru mau lulus tapi salah satu syaratnya magang. Nah, dia tanya, dia dapat tawaran magang tapi memang belum ada paid lah dari sisi perusahaan. Itu baiknya kita terima supaya kita tetap punya pengalaman atau gimana Karani? Karena kalau baiknya mungkin diterima kali ya. Yang penting kita ngumpulin pengalaman kayaknya penting ya Karani ya. Gini, Portofolio gitu ya. oh kalau aku dulu, aku kerja awalnya nggak dibayar. Oh, yang Dua magang magang Karani yang banyak itu ada yang nggak dibayar juga adalah gitu? di depan. Oh, Dibayar really? makan sama dibayar beliin buku. Karena Oh, emang gitu. my leader was like very very apa ya senang gitu very happy karena aku orangnya baca buku banyak kan jadi dia kayak beliin aku buku ya udah gue seneng seneng aja sih dikasih buku pada saat itu Seneng aja jadi dikasih buku. jadi dikit-dikit ke apa namanya ada international bookstore gitu di Jakarta jadi aku bisa ngepick gitu mau buku apa ini kayak bapak gue dia tapi anyway tapi anyway ini apa namanya untuk masalah masalah magang kan kamu butuh lulus ya udah ambil aja sih menurut aku kalau gini tujuannya pertama adalah lulus itu number one. Oke. Aku selalu bilang ke students gitu, lulus itu number one. Itu kalau kamu doyan kerja tapi kamu gak lulus kuliah ya percuma menurut aku. Untuk sekarang ya, untuk kamu unik dibanding orang lain, kamu harus tetap dapat kerja, harus tetap lulus. Lulus dulu aja dapat sertifikat lulus apa tuh yang surat kelulusan gitu ya. Itu lulus dulu. Nah kalau misalnya kepengennya adalah lulus dan magangnya memang nggak dibayar, ya jika tidak ada pilihan lain, ya udah ambil aja menurut aku. Jika Ambil tidak ada aja. pilihan lain atau tidak ada yang nge-call dalam certain waktu gitu ya, ambil aja. Nah, tapi Kan dia udah keburu waktu gitu ya, harus exactly, nggak apa-apa, nggak proposal. apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan juga mau dibodohi. Maksudnya, ini kan nggak dibayar. Ya work on time lah. Work on time. Work on time, abis itu karena nggak dibayar, you need to apa ya, talk to your HR atau your leader. Oke, kan dalam kutipnya gue nggak dibayar tapi what can I get gitu pengalaman iya tapi pengalaman yang seperti apa banyak loh intern tuh cuman kerja gitu doang fotokopi Iya. sekarang udah nggak fotokopi yang scan. Scan. Terus habis itu mesenin mesenin makanan online gitu-gitu misalnya. Nah, enggak kamu harus demand oke gue nggak apa-apa nggak dibayar tapi gue dapat certain development gue bisa belajar apa tanya gitu jadi bukan lu demand gue lo mau belajar tapi gue bisa belajar apa nanti dia jawab kan
Oh, kamu bisa belajar ini. Oke, petnya kayak gimana nih? Misalnya saya magang 2 bulan, 3 bulan. Petnya kayak gimana nih? Sebulan pertama saya ngapain? Di bulan kedua saya ngapain? Di bulan ketiga saya ngapain? Jadi jelas itu ada projectnya. Itu Mm-mm. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pengalaman itu mungkin harus dielaborasikan dengan ada knowledge yang Mm-mm. didapat ketika lulus. Nah, habis itu kamu minta ke perusahaan itu bikinin kamu skornya setelah lulus. Kasih report lah. Kamu oke di sebelah mana, lemah di sebelah mana, benar-benar ada mentor. Nah, kamu demand itu. Walaupun kamu nggak dibayar, tapi kamu harus demand. Kamu ada orang yang bisa mentorin kamu. Kamu harus demand ada feedback, baik itu baik ataupun buruk gitu ya. Itu kamu harus minta supaya kamu berkembang. Jadi gitu. Nah, tapi memang kalau ngomongin paid internship ada dua kubu ya. Ada Mm-mm. orang yang memang pengen pengalaman, tapi ada orang yang lihat uangnya. Kalau magang sih jangan lihat uangnya, ngelihat Oke. ngelihat ngelihat bobot pekerjaannya sih menurut aku. Lihat bobot pekerjaannya. Nah, iya, justru ini nih tadi salah satu nilai bagus yang Kak Rani bagikan adalah ketika kita magang kita jangan pasif ya Kak, tapi lebih ke arah aktif. Justru saatnya kita benar-benar bisa belajar gitu. Jangan cuma nunggu, oh ya fotokopi ini gitu ya, tapi benar-benar bisa nanya apa sih yang bisa kita pelajari karena banyak kali teman-teman yang magang mungkin cuma lebih ke arahnya nunggu gitu ya Kak Rani ya. Yang Ya, merasa ya udah yang penting gue magang terus bisa lulus tapi lupa akan nilainya kita perlu belajar sesuatu loh, developmentnya apa nih yang perlu kita dapetin ya, gitu. betul, betul. Oh ya, karena nih sebelumnya kita masuk ke Q&A dari teman-teman peserta webinar, pertanyaannya satu lagi nih dari saya. Waktu Karani bangun Ambis ini, pasti kan ada jatuh bangunnya nih. Kira-kira apa sih yang bikin Karani ini benar-benar kok peduli ya dengan kaum muda? Terus ini kan karena memang tujuannya buat youth gitu kan ya, buat anak muda yang memang supaya mereka punya better future, mereka punya better work yang nggak tadi nggak cuman sekedar dari dilihat dari IPK nilai atau apa tapi benar-benar kerja as passion, kerja sesuai dengan skillnya mereka, bahkan Karani juga mau nyocokin mereka dengan perusahaan. Nah sebelumnya sampai Ambis ada sekarang nih, jatuh bangunnya kayak gimana sih Karani? Pernah nggak sih ada kompetitor yang serupa atau Karani juga pengen mundur karena mungkin ternyata kandidat Indonesia nggak qualified atau kurang atau gimana gitu Karani tantangannya? Tantangannya sih sebenarnya dapetin trust perusahaan. Dapetin interest perusahaannya ya. Trust, trust, Oh trust, trust. kesulitannya memang lebih ke arah trustnya tuh karena apa gitu Karani? Nah, gini. Mm-mm. Karena pada saat kita datang ke perusahaan, we're still young juga sampai sekarang. Jadi Masih datang muda ke, banget gitu ya. iya datang ke perusahaan tuh kayak lu anak orang baru lahir gitu. Maksudnya ini siapa gitu kan? Maksudnya meeting segala Mm-mm. macam. Terus what do you have segala macam. We need more experience people run. Mereka bilang gitu. Terus kita bilangnya gini. Mm-mm. eh Oke, kalau misalnya perusahaan lo itu terkenal nggak apa-apa gitu, ya, perusahaan bapak, perusahaan ibu terkenal nggak apa-apa. Tapi kalau perusahaan ibu dan bapak itu kurang terkenal dan you actually want great people, you need to see their potential, Oke. bukan their skill sekarang. Mm-mm. Karena nggak bisa dapetin, mereka nggak bisa kelihatan, mereka bisa apa jika tidak diberi kesempatan. Bener sih. Nah, what we can do adalah kita mengakses potensialnya ini. Mm-mm. Dan kita bisa menjamin certain period ke depan mereka tidak keluar, mereka bisa perform, kalau nggak dibalikin aja. Oke. Berani garansi sih kalau diambis di situ. Jadi berani garansi ke HR. Nah, cuman again kan yang namanya perusahaan itu kan kita nggak takut kompetitor. Mm-mm. Kalau ngomongin kompetitor kita nggak takut kompetitor karena eksekusinya berbeda, Iya sih karena caranya beda. passionnya berbeda. Kompetitornya ambis nih sejauh ini kita pemain terakhir sih sebenarnya. Oke. Jadi udah banyak sebelumnya ya platform-platform di luar sana pekerjaan segala macam. Tapi yang kami pedulikan adalah bagaimana membuat orang ini yang tadinya belum bisa di hire bisa menjadi hire, Waduh. Oke betul dan dari juga. hired dia jadi efektif bekerjanya. Itu yang kita pikirin. Jadi bukan Oke. gampang banget Mbak untuk mindahin orang yang emang udah qualified enough abis itu diputer-puter di perusahaan itu gampang banget. Emang itu duit gitu dari segi bisnis. Tapi itu nggak membantu banyak orang gitu. Mm-mm. Itu tidak membesarkan pie kue yang sudah ada gitu. Jadi ibaratnya nih ya, menurut datanya Ambis, yang dicari sama perusahaan itu yang selama ini diributin itu cuma 3%. Cuman 3%. 3%. Oh. Jadi orang yang di 3% ini yang diminta. Oh, oke. Nah, tapi bagaimana si perusahaan ini actually can see another percentage pie, bagian yang lain, Iya ya, ya kan? kecil banget. Karena CV yang dipakai bukan Oh, oke.
Bukan ini, makanya that's why kita pakai assessment untuk oke, you need to see another perspective. Mereka itu punya potensi loh. Yang kampusnya di let's say di daerah kita nggak pernah tahu nama daerahnya gitu ya. Ternyata mereka punya potensi dan dia hidden gem. If you want to make your business more diverse with people and high quality people that actually can perform and retain ya bertahan tuh di perusahaan, you need to see our assessment gitu. Oh iya, Jadi itu sih. Jadi alhamdulillah udah dikasih kepercayaan dengan 100 perusahaan itu udah bagus banget 2 tahun loh iya loh, dua gitu. tahun udah dapat 100 kepercayaan. Wah, itu sih oke sih Mbak Rani. Dua Memang tahun loh berusaha aja banget. dan 10.000 kandidat setiap bulannya itu gila banget loh. Maksudnya kita dikasih kepercayaan oleh kandidat dan kita dikasih kepercayaan oleh employers. That's what matters. Makanya kita selalu bilang ke kandidat gini, sabar ya, kita juga berjuang. Kan kalau kamu nge-apply ini pakai CV, kalau aku nge-apply pakai proposal. Pakai proposal. Jadi kayak proposalin orangnya gitu ya, karena yang ini Iya, iya. bagusnya di sini loh, Bapak mau terima. Wah, ini memang cukup beda sih unit bisnis dari rekrutmen yang Mbak Rani jalanin sih, karena memang benar-benar mencocokkan dari sisi perusahaan sama dari sisi kandidat. It's a good job sih Mbak Rani, karena tadi yang Mbak Rani bilang bahwa Mbak Rani tujuannya lebih ke arah pengen yang nggak di hire ini bisa ke hire dengan sisi lain. Mereka mungkin mereka kurang jago tulis CV atau apa, tapi mereka punya kelebihannya. Terus kemudian setelah mereka di hire, yang tadi saya suka banget Mbak Rani bilang mau bikin mereka jadi effective in their work. Wah, that's a good value sih Mbak Rani, yang kayaknya tuh jarang sih ada maksudnya apa ya, ada beberapa founder bisnis yang bisa mikirin ini lebih ke arah benefit for other peoples gitu. Karena gini, kalau misalnya ngomongin penyerapan, kalau misalnya perusahaan yang nggak efektif bergerak ya, gara-gara orangnya juga nggak efektif di dalam, Iya, bagaimana mereka punya revenue ya? Revenue lebih tinggi ke depannya dan melakukan another penyerapan. betul. Jadi kita nggak bisa gini ya, bilang kayak, oke kita harus paksa perusahaan itu melakukan penyerapan banyak orang masuk ke dalam situ. Let's say perusahaan FMCG besar, eh, kita berharap dia nge-recruit 1.000 orang. Ya kalau 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 budgetnya atau finance-nya nggak cukup sampai situ ya kan nggak bisa. Iya, Tapi betul. bagaimana kita membuat perusahaan itu efektif sehingga ke depannya dia punya another profit atau another revenue atau another innovation yang dimana itu bisa menyerap orang lain lagi ke depannya gitu. That's what we want. Jadi kayak efek bola salju juga ya Mbak Rani. Jadi saling Multiplier effect. berhubungan semuanya gitu. Yes. Oke. Nah, Kak Rani ini udah ada beberapa pertanyaan. Aku baca ini ya dari chatroom kita. Ini ada dari Kak Fernalia. Kak Rani, untuk kandidat yang berdasarkan assessment AMBIS, tingkat kegigihan bekerjanya kurang nih. Oh, misalnya udah di assessment terus kelihatan tingkat kegigihan bekerjanya kurang. Apakah dari AMBIS ada program untuk kandidat tersebut memperbaiki kekurangannya? It's basically you need to practice by yourself. Jadi kegigihan itu memang nggak ada trainingnya sih. Nggak ada training kayak Trainingnya ya. program in class tuh nggak ada. It's about you want to break your limit. Oke. Gini, my perseverance zaman dulu mungkin nggak setinggi sekarang. Kalau dikasih tugas kegigihan, kasih tes kegigihan mungkin sangat berbeda banget sama zaman dulu. Tapi I always put my limit. Kalau aku bisa kasih saran ya, I always put my limit. Aku dulu dapat pekerjaan, ditawarin kerja, gajinya udah lumayan tuh di angka segitu gitu kan zaman dulu. Eh, tapi aku banting setir, masuk entrepreneur, nggak ada duit ya kan, pulang jam 12 malam mulu naik kereta. Jauh lagi kantornya. Nah jadi apa namanya, karena sering ada roller coaster ya dan sering dapat challenge jadinya gigih. Karena kenapa yang kita ukur adalah kegigihan jangka panjang. Kegigihan jangka panjang. Bukan kegigihan sekarang. Nah, teman-teman di Indonesia ini, mahasiswa kegigihannya itu persistensinya, kalau dikasih satu challenge dalam satu waktu itu kuat. Kuat tuh. Kayak, wah gitu. Kalau perang itu kuat. Nah, satu perang doang. Oh, satu perang doang. Nah, ke depannya, jangka panjangnya itu yang kita sebut sebagai perseverance. Jadi kamu kalau dikasih tugas sekarang, challenging, besok dikasih lagi, besok lagi, terus-terusan gitu, itu seberapa kuat sih. Nah, itu yang kita ukur. Nah, itu perusahaan tuh mau yang perseverance-nya oke. Nah, that's why you need to find project atau apa yang selalu break your limit gitu. Apapun itu, apapun itu. Beraniin aja terjun. Nah, banyak orang tuh kayak aduh capek, ngeluh ngomong capek aja, langsung kayak oke. Karena we have gini, dari HR itu we have a lot of um, options mau milih orang yang seperti apa. Tapi bagaimana kamu stand out dan bagaimana kamu stay, ya kamu harus bertahan sama challenge itu gitu. Oke. It's okay to tell
your company that okay, we need kayaknya gue butuh waktu untuk take my time, take my space segala macam. Go on. Tapi jangan stop. Jangan stop ya. Jangan jangan gampang stop gitu karena memang yang kita lihat uh, generasi kita yang muda-muda ini sering banget pindah kerja ya karena itu karena Nggak nggak kuat. nggak ke orang dulu yang kayak oke bertahan di satu pengennya challenge lain sebenarnya bukan pengennya challenge lain iya itu ada satu faktor Iya. tapi ada juga perlu ditanyain kemarin dikasih challenge kuat nggak. Oh, nggak kuat. Gitu Nah itu jawabannya. makanya itu harus lebih dalam lagi tuh bertanya kenapa dia keluar. Itu ada dua hal, either dia butuh challenge tambahan atau ada masalah keuangan atau masalah apa segala macam lah ya. Yang Mm-mm. ini adalah workload yang kemarin kuat nggak Mm-mm, betul. gitu. Iya sih banyak yang suka kayak gitu sih karena ini cuman sebulan 2 bulan workloadnya dia rasa dia nggak kuat dia nggak handle dia resign gitu. Dia bilangnya sih untuk batu loncatan tapi mungkin sebenarnya daya tahan bantingnya itu tadi ya karena ini yang poin nomor 2 yang paling penting dicari perusahaan tadi Ya, itu mungkin yang dia belum ini ya fulfill ya. Oke, karena ini terus ada satu lagi dari Hana Safitri. Dia nanya, hai, bagaimana kalau hanya lulusan SMA tapi sudah berpengalaman kerja? In total sudah 8 tahun kerja, cuman karena pandemi ini sejak Juni dirumahkan. Apakah masih bisa join Ambis? Aku pernah kuliah di 2 universitas tapi tidak pernah selesai karena dulu prefer langsung kerja. Wah sayang dong kuliahnya nggak dikelarin Kak Rani. Ini dari Hana. Gimana nih Kak Rani? Hana coba tes aja dulu. Coba Kita nanti tes coba dulu. kalau memang kamu nilai gini ya, kita bisa membela kandidat jika memang dia punya potensi oke banget gitu ya. Emang kamu ketika uh, kamu tes walaupun kamu lulusan SMA tapi emang kamu punya pengalaman yang banyak, kita bisa bantu nanti. Insya Allah. Asal kamu tes dulu ya. Kalau misal hasil tesnya tidak keterima ya paling kamu apa namanya ya you need to apply to another platform gak apa-apa tapi coba deh ambis karena kita ada beberapa perusahaan yang memang gak kenapa-napa sama lulusannya. Oh nggak udah berarti kan lulusannya ya. Oke. Nah satu yang terakhir ya Kak Rani ya. Dari Tripuji Astuti mau tanya dong. Gimana kita yakin sama passion kita? Karena kita beda sama jurusan kita. Maksudnya passionnya dia beda sama jurusan dia ambil. Ini tadi ya sih udah yang Kak Rani ceritain di awal ya. Nah apakah dengan ikut ambis dan ikut assessmentnya, kalau hasilnya belum sesuai harapan, kita ada dilatih nggak gitu? Untuk pelatihan hard skill mungkin yang dia maksud. Oke, untuk pelatihan kita ada webinar, kita sering banget mengadakan webinar hampir setiap minggu ya, bareng sama hiring companies. Mm-mm. Jadi kita kerjasama kemarin sama Indosat, kita kerjasama dengan Wah Sampurna, keren kita keren. kerjasama dengan Ninja, Mm-mm. zaman-zaman kemarin juga ada Inspigo ngasih training gitu-gitu. Jadi Mm-mm. coba deh kamu daftar webinar, it's free, Mm-mm. open for public. You can actually join dan itu about practical stuff sih. Jadi kamu bisa belajar personal branding, problem Mm-mm. solving, terus communication segala macam itu dari situ juga. Oke, baik kalau gitu Kak Rani. Oke Kak Rani, thank you untuk sesi sharingnya. Kita sudah mau memasuki di sesi closing, tapi Kak Rani jangan kemana-mana dulu. Nanti kita minta foto bersama sebentar ya. Aku boleh pakai menti dulu nggak? Boleh, boleh pakai menti dulu Kak Rani, silakan. Yuk, Fir, kita buka mentinya. Silakan teman-teman, yuk kita join dengan menti.com berarti ya Kak ya. Ya, Klik menti. di browsernya ya. Oke, aku coba ikutan menti.com. Oke. Terus kemudian kodenya berapa ini Kak Kodenya Rani? berapa, Fir? Coba dibuka di screen share. Yep. Nah, udah coba. What are your thoughts about this webinar? Nomor kode 9097222. Oke, 9097 triple 2. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di kolom please enter the code-nya ya, terus bisa ikutan. Wah, udah mulai muncul. Saya masih loading. Keren juga ini menti.com langsung muncul ya, Karani ya. Ya, Oke. ini sering kita pakai Ya. memang. Ya kalau lagi webinar gini susah interaksi kan. Jadi Mm-mm. apa namanya? Enak-enak ada mentinya. Thank you so much loh guys sudah datang. Thank you so much Garuda Organizer. Sama-sama Karani. Udah, aku udah jawab. Oke, cool. Kayaknya yang jawab sedikit ya. Iya nih Karani.
Oke, nggak apa-apa. Masih muncul terus sih, lagi proses mungkin mereka nih. Kayak beberapa mungkin baru pakai menti.com, aku juga. Tapi seru ternyata ya bisa langsung kasih ini ya feedback. Iya, ada interaksinya. Thank you so much loh guys. Looking forward to have you in Ambis Network. Thank you so much. Salam kenal semuanya, semoga sukses. Wah, Diberkahi deh. sama-sama Kak Rani, thank you. Oke, oke Kak Rani, ada closing statement yang mau disampaikan atau gimana Kak Rani? Uh, Mungkin boleh karena gini, guys. Jangan pernah melihat kita tuh cuman bisa 20 kilometer per jam. Ya, cuman bisa lihat 20 kilometer per jam. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya bisa ngebut cepet gitu. Oh, Cuman it only depends on how you see it, if it's whether it's possible or not. Jadi di dalam COVID ini, let's say ada teman-teman yang susah cari kerja, manfaatin waktu untuk meningkatkan skill. Manfaatin waktu, meningkatkan skill, meningkatkan network, apapun itu. No one is rushing you. Memang kita ada kebutuhan, keperluan, masalah finansial segala macam, tapi coba tarik nafas, take your time. Sebenarnya apa sih yang penting daripada kita buru-buru dapat kerja? Mending kita naikin dulu skillnya, kita cari dulu siapa kita mau apa segala macam. Daripada kita maksa masuk kerja, taunya kita nggak cocok sama pekerjaan itu, gitu sih. Itu yang mungkin paradigma aku mau kasih. Jadi take your time to get actually know yourself, get a lot of friends out there, dapetin banyak network, banyak belajar. Um, karena kalau kita udah meningkatkan kapasitas kita, pasti pekerjaan juga datang. amin, betul banget Kak Rani. Oke Kak Rani, thank you banget buat sharingnya Kak Rani, terus untuk merubah paradigma kita tadi. Oke, nah teman-teman, sebelum kita memasuki dari sesi closing, pastikan teman-teman sudah ngedapetin sesuatu dari yang Kak Rani sharing. Yang pastikan tadi teman-teman harus punya, bukan harus punya sih, tapi di saat pandemi seperti ini ada baiknya juga kita sama-sama meningkatkan skillsnya kita, terus memperbanyak networking kita. Nah, salah satu poin penting tadi yang Kak Rani juga bagikan, ketika nantinya kita sudah kerja, teman-teman harus punya kegigihan atau tahan banting. Karena ini salah satu poin yang memang perusahaan cukup bikin tolak ukurnya mereka, karena pasti nggak mau juga sih perusahaan satu hari masuk atau satu bulan terus kemudian keluar lagi. Nah, jadi teman-teman nih di masa pandemik ini, kalau memang lagi kegiatannya agak berkurang, kita boleh sama-sama nih meningkatkan skillnya kita, terus kemudian memperbanyak networking kita, hard skill kita, soft skill kita, yang pastinya be positif, terus jangan menyerah. Oke, nah teman-teman di penghujung acara saya boleh minta videonya di on kan dulu teman-teman, sebentar saja sebelum kita masuk ke sesi terakhir, terus kemudian kita closing. Untuk kita foto nanti dalam hitungan 1, 2, 3 kita sama-sama melambai ke kamera. Oke, nanti Karani ikutan ya. Saya cek dulu ya, udah pada on belum nih videonya. Nih udah mulai, halaman ini udah pada mulai nyala nih. Boleh di on kan ya teman-teman yang lagi di kantor, kan kayaknya udah mulai jam istirahat juga ya. Oke. Nah, teman-teman yang nanti mau misalnya kalau apa ya, tanya jauh lebih banyak, nanti bisa mungkin DM ke linknya Kak Rani, atau misalnya langsung ke IG-nya Ambis @Ambis Indonesia. Nah, itu nanti bisa cari tahu lebih banyak lagi atau buka langsung dari homepage-nya mereka. Oke, nah teman-teman, oke kita mulai ya, hitungan 1, 2, 3 melambai ke kamera karena ada beberapa slide, jadi nunggu sebentar sampai saya bilang selesai. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu slide lagi katanya operator. Oke, satu slide lagi. Ternyata ada beberapa slide. Habis ini nanti teman-teman bisa langsung nikmati makan siang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di webinar kita hari ini. From unemployed become fully employed. Harapannya kita, harapannya Karani, teman-teman bisa cepat segera dapat kerja sesuai dengan passion dan juga skillsnya teman-teman. Oke, sudah? Coba saya tanya dulu. Oke, sudah teman-teman. Oke.
Kak Rani, thank you banget sekali lagi sudah mau sharing sama kita. Benar-benar nilai yang dibagi ini real to the point sih Kak Rani, dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, dengan fakta dari rekrutmen perusahaan, bukan yang cuman ngada-ngada atau sekedar analisa. Terus juga dengan membuka pola pikir kita, baik kalau yang dengar hari ini ada yang sudah kerja atau belum kerja, atau baik pun HRD dari sisi perusahaan, pasti ngedapetin sesuatu untuk ngebuka satu mindset baru sih, oh ya bahwa benar ya dunia kerja gini. Dan terutama thank you banget juga Karani untuk ambisnya boleh ada buat kita dengan satu tujuan yang menurut saya oke sih, karena lebih ke arah memperhatikan orang lain, gimana untuk mereka fokusnya di hire, dan setelah di hire mereka jadi efektif, dan dimana ketika mereka bekerja efektif si perusahaan ini sendiri juga kinerjanya naik, income-nya naik, bisnisnya naik. Jadi benar-benar mikirin benefit dari kedua belah pihak sih Karani. Thank you Karani sekali lagi. Sampai ketemu di webinar kita berikutnya. Oke, dan teman-teman terima kasih. Buat teman-teman pastikan juga follow dari IG-nya @megakarirexpo, karena di sana kita akan publish jadwal virtual job fair kita yang akan berlangsung di beberapa kota secara berbarengan, termasuk juga dengan offline kita yang akan ada di wilayah Jakarta dan Bandung. Jadi follow IG-nya @megakarirexpo. Nah, terus kemudian teman-teman saksikan juga kembali dengan webinar online kita berikutnya di hari-hari mendatang. Dan terima kasih, berhubung Senin kita libur, jadi happy long weekend. Stay safe, stay healthy, dan tetap ikuti protokol COVID-19. Oke, saya Wina dan pamit undur diri. Bye-bye.